kenalin, aku Heidi. Aku Kalika, kami dari Reportase 49. Jadi kita mau... Ikutan dong, ikutan. Apaan? Halo semua. Jadi hari ini kita lagi kunjungan ke band radio yang ada di Ciputat. Kalian penasaran gak sih sama kegiatan kita hari ini? Kalau penasaran, Check it out. Bang, sini. Ini Bang Kevin, GM kita. Ini Bang, sini Bang, kenalin. Ini ya. Ini Bang Kevin, General Manager Bands. Ini radio visit dari SMA 49, Bang. Iya, kami dari SMA 49. Oke. Ya. Anak-anak mau kenal dunia penyiaran. Kebetulan ini pertama kalinya mereka keluar dari sekolah untuk kenal dunia yang mungkin yang selama ini mereka cuma dapat teorinya aja gitu. Jadi kita mau coba bawa mereka keluar untuk kenal. Kebetulan kemarin kita coba yang deket dulu deh. Ternyata nggak deket banget juga karena kan kami di Jagakarsa. Kira-kira di situ ya. Terus habis itu dari sekolah, oh yaudah nggak apa-apa, coba anak-anak untuk maju. Semoga Benz Radio mau nih terima. Oh ternyata disambut baik, ya puji Tuhan gitu. Jadi kita bisa datang ke sini. Ya, gitu. ya. Terima kasih. SMA 49 tuh. Sama gue dulu. Nih. Alumni. Tapi Kakak seniornya nih. jauh. Angkatan. Terus ya udah akhirnya ketika itu ini Bang Kevin juga salah satu yang training gue jadi penyiar. Jadi kebetulan beliau juga radioman, sudah berkiprah di dunia radio dari kapan Bang? Udah 30 tahun. 91. Dari udah pada lahir belum? gue masih di awal-awal. Itu aja saya baru 1 tahun. Saya 3 Aku pun di awal-awal. Gitu Dari kan. tahun 91 emang udah di radio. Dulu teman siarannya Gugun Gondrong. Station manajernya waktu itu almarhum si CNS. Dulu perusahaannya itu punya Tutut. Anaknya Pak Harto zaman dulu, presidennya Indonesia masih. Jadi Media Tama Citra, DMC sebutannya. Nah kalau sekarang kemudian dia membuat SCTV, kemudian bikin RCTI, kemudian bikin TPI. Nah itu bisnis pertama kali medianya Tutut itu adalah DMC, Duta Media Tama Citra, grup Citra Group. Nah itu awal saya coba untuk menjadi seorang announcer profesional. Tapi sebelumnya sudah menjadi penyiar radio kampus. Saya kuliah memang ingin banget radio, bikin radio di kampus sama teman-teman di kampus sendiri. Di situ belajar setelah 1 tahun, cuma berpikir gimana sih caranya jadi seorang professional announcer gitu. Nah kebayang waktu itu bahwa seorang penyiar itu keren banget ya gitu. So tiap dia ngomong didengar orang, terus kita bisa cerita apa yang kita pingin ceritain. Pemikirannya cuma itu aja dulu. Tapi kesini-sininya semakin paham, oh arti seorang announcer atau penyiar sebutannya itu lebih apa ya, lebih banyak nilai yang harus kita sampaikan. Karena sebenarnya siar sih, penyiar sebenarnya itu siar, tinggal kita ambil dari sisi mana kita mau ngambil. Kalau kita ngomong tentang kejelekan, ya kita siar tentang kejelekan. Kebaikan, ya kebaikan. Kita bisa memotivasi orang dari on air, itu kan dapat pahala. Kalau kita ayo kita nongkrong, ayo kita madol, ayo ini, udah itu berarti salah, dapat dosa, gitu aja udah. Bukan hanya semata-mata mencari uang, tapi ini ada message yang harus kita sampaikan. Ada message yang harus kita sampaikan sebenarnya, yaitu paling enggak, yaitu tadi siar. Nah, nilai pentingnya dari sebuah apa yang kita ucapkan, itulah announcer sebenarnya. Jadi makanya dari pemerintah juga ada namanya KPID, Komisi Penyiaran Indonesia. Setiap perburuan kita tuh dipantau. Nggak boleh unsur sara, suku, ras, dan agama itu tidak boleh. Di luar itu ada lagi kepatutan sebutannya.
Patut nggak diucapkan? Di sekolah pasti diajarin kan, nggak boleh ngomong yang sembarang-sembarang. Ya kalau sama gender contohnya gitu ya, perempuan nggak boleh mengolok laki-laki, laki-laki tidak boleh mengolok perempuan. Hal-hal kayak gitu tuh kepatutan sebutannya. Patut nggak sih gitu? Ih lu gendut banget. Kalau dia terima, nggak apa-apa gue gendut, tapi gue seksi gitu. Ada yang gila. Nah itu contoh, itu nggak boleh. Di on air pun tidak boleh. Itu yang kita ajarkan, maksudnya ada hal-hal yang nggak bisa diucapkan. Bukan hanya sara, suku, ras, agama. Lu agamanya apa? Ih nggak bisa itu, nggak bagus, nggak bisa begitu. Semua orang bebas memilih agamanya masing-masing. Ya kan ya, suku. Wah lu bahasanya kok kayak gitu norak banget, nggak bisa. Ya kalau kita balik, emang bisa nggak lu pakai bahasa gue? Nggak ngerti kan? Nggak tahu artinya kan? Jadi nggak bisa hal kayak gitu diucapkan di on air atau medianya apapun. Sekarang kan semuanya pasti punya HP dong, main sosial media dong. Untuk menjadi seorang artis nggak perlu masuk radio, nggak perlu masuk TV lagi, tinggal buka kontennya viral, jadi artis sesaat. Tapi pilihan kemudian, atau jadi benar-benar seorang star atau masuk penjara. Terus kalau di main studio tuh ada apa aja? Di main studio itu yang pasti ada mixer. Ini alat tempurnya seorang penyiar, itu udah pasti ada mixer. Kalau mau lihat boleh juga ke sebelah sini, mumpung lagi nggak ada penyiar, lagi kosong nih. Boleh ke sini. Masuk aja. Nih ini penyiar lagi. Ini mixer ya. Ini mixer kita kayak gini. Ini biasanya buat lagunya kita di sini. Terus ini buat mikrofonnya, buat mikrofon penyiar. Tamu-tamu biasanya kalau tamu-tamu berdirinya di sebelah sana. Terus kita punya 2 PC. Fungsinya beda-beda. Fungsinya apa? Yang satu ini buat lagu, lock lagunya. Ini namanya lock lagu nih. Kalau mau lihat boleh ke sebelah sini ya. Ini ada lock lagu. Lock lagu tuh isinya lagu apa aja yang bakal diputar nanti, lagu apa aja yang muterin sebelumnya. Terus kita bisa lihat lagu apapun misalnya yang di request sama pendengar, kita bisa ambil dari bank lagu kita kayak gitu. Ini udah dikocok sama music director kita. Jadi urusan lagu itu pasti urusannya sama music director. Dia yang putar kocokan lagunya, mood lagunya kayak gimana. Karena kan setiap hari itu kan pasti moodnya beda-beda. Maksudnya lebih ke setiap jamnya. Kalau misalnya pagi moodnya lebih semangat. Kalau misalnya siang moodnya kayak gimana sih? Kalau misalnya kayak pengennya santai-santai dengerin lagunya. Kalau sore tuh pengennya dengerin lagu yang enak sambil nyetir kayak gitu-gitu. Jadi yang ngatur mood lagu semua dari MD. Terus kalau ini PC yang satu lagi, ini adalah PC buat interaksi dan juga buat materi penyiar. Biasanya kayak gini nih, ini ada press release dari Sule sama Uci Sucita gitu kan, yang talk show nanti jam 2. Ini press release-nya kayak gini, penyiar bisa baca dari press release-nya, ngotak-ngatik sendiri, atau dari penyiarnya nanti udah nyiapin skrip yang aku bilang. Terus ada apa lagi? Ada WhatsApp interaksi. Di sini kita selalu ada WhatsApp interaksinya ya, kayak gini. Nah ini isinya apa aja? Ini isinya interaksi-interaksi dari pendengar kita itu dipanggilnya Abang None yang cancingnya Babe, tapi kalau disingkat Abang None aja. Nah ini tuh, misal ada di program nih, kayak program terserah lo deh, ada orang yang komen nih, kenapa nih gue begini segala macam. Ini banyak interaksi tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian suka denger, ih ada yang request lagu namanya dibacain di radio, masuknya kemana sih ya kalau mau request lagu? Ke WhatsApp. WhatsAppnya di mana? WhatsAppnya kita selalu announce di on air kita, juga announce di digital kita juga ada. Terus di website kita juga ada di benchradio.com kayak gitu. Jadi isinya kayak gini sih. Juga yang pastinya bikin gue berkeringat sih Abang None, karena gue jarang banget berkeringat. Kira-kira menurut Abang None gue cocoknya makan apa ya di siang hari ini? Rekomen dong ke WhatsApp Bench Radio di 0811 886 1062 kayak gitu. Itu contoh siaran gitu ya. Jadi kayak ya kita ngebahas apapun yang bisa kita lempar ke Abang None, nanti Abang None jawab dari WhatsApp yang aku sebutin kayak gitu. Nah, nomor satu lagi itu nomor telepon. Jadi kalau misalnya kita mau telepon on air, kita teleponnya ke nomor situ kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau dari yang udah-udah kita tetap pakai satu nomor ya, Bung. Jadi kayak dari nomor WhatsApp itu juga bisa kita by phone. Nanti kita connectin, di sini ada line teleponnya juga kayak gitu. Kalau misalnya ada tamu-tamu kesini juga, kita ada line buat misalnya dia mau colok gitarnya atau
kalau DJ waktu itu aku pernah talk show sama DJ, mereka punya alat-alatnya, mixernya segala macam, itu ada juga buat nyolok-nyoloknya di sebelah situ kayak gitu. Nah nanti semua keluarannya dari mixer ini, kita tinggal naikin fadernya aja, naik turunin kayak gitu. Ini backup studio kita emang panas ya, mohon maaf karena AC-nya emang nggak nyala sih, karena emang jarang banget di sini. Jadi kalau misalnya sekalipun kita siaran di sini, untuk aku sih jujur paling nggak suka siaran di sini. Kenapa? Karena udah nyaman sama yang di sana. Yang di sana tuh kita bisa apapun lebih canggih lah ya. Kalau di sini sebenarnya nggak ada bedanya juga sih, tapi di mixer beda. Mixernya beda. Kalau kalian lihat ini mixernya mixer tua, tapi kekuatannya gila banget. Emang bener-bener tahan banting. Jadi kenapa backup? Dia kuat kalau misalnya ada petir, mau ada apa, hujan badai juga dia nggak bakal kenapa-napa, aman aja. Tapi kalau mixernya di sana itu risky banget. Kalau misalnya kena petir, kenapa bisa rusak lah. Dan benerinnya jauh. Kalau mixer yang sana karena dia udah mixer baru, kalau dibenerin itu harus di Amerika. Jauh banget dan biayanya juga gila-gilaan, puluhan juta mungkin bisa ratusan. Jadi ya ini kita sarapnya kita kalau emang hujan deras, hujan badai kesini aja kayak gitu. Ini sebenarnya sama formasinya, ada 2 PC juga, satu PC buat lob, satu PC buat interaksi, dan ini PC interaksinya connect tuh 3 PC itu. Jadi dari sana ngendaliin, di sini bisa kelihatan kalau dinyalain kayak gitu. Itu sih sebenarnya, ini nggak ada bedanya, cuma beda lebih kecil aja, lebih panas juga pastinya karena emang jarang dioperasiin kan ini AC, sama background ininya beda. Kalau ini kita lebih pakai stiker gede, kalau di sana kan kita ada posternya Benz Radio gitu ya. The Sound Project bakalan diselenggarakan pada 9 sampai 13 Agustus 2023 di Allianz Eco Park Ancol. Ya antusias, harus excited gitu kan, harus kayak ngasih tahu. Oh kalau ngasih tahu ke orang tuh kayak gini, kayak are you ready for the Sound Project Fall 6? Kayak misalnya kayak gitu ya, atau ya terserah lah. Nah itu dia guys tadi keseruan kita di Benz Radio. Seru gak guys? Seru banget. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya kita ya. Bye bye.